Halo sahabat, ini salah satu anggrek kesayangan saya, Dendrobium anosmum, varian gigantea. Habitat aslinya banyak tersebar di kepulauan Indonesia. Ukurannya sangat besar, tinggi bisa mencapai 3 meter, melengkung terjumbai. Ukuran bunga paling besar jika dibandingkan dengan Dendrobium anosmum varian lainnya. Bunga mengeluarkan aroma yang kuat, menyenangkan, dan bisa bertahan sekitar 3 minggu. Kalau tahu cara merawatnya, bunga bisa mekar lebih lama. Anggrek yang benar-benar tahan banting, cocok di dataran tinggi, menengah, dan dataran rendah, dan tidak manja. Yang terpenting, perawatannya sangat mudah, cocok untuk penggemar anggrek pemula. Mari kita lebih mengenalnya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Bagaimana sahabat sudah punya koleksi anggrek Dendrobium anosmum? Bagaimana keadaannya? Tulis komen di bawah ya. Anggrek Dendrobium anosmum varian gigantea saya ini koleksi lama, dan saat ini dia berbunga lagi. Dalam satu ruasnya dia mengeluarkan 3 buah calon bunga atau yang biasa kita sebut dengan kenop bunga. Dendrobium anosmum tersebar dari Filipina ke New Guinea, termasuk di Kalimantan dan banyak pulau di Indonesia. Dendrobium anosmum juga ada di Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, dan Sri Lanka. Anggrek ini banyak ditemukan di ketinggian di bawah 750 meter di hutan pegunungan dan 1.300 meter di atas permukaan laut. Anggrek spesies ini hidup secara epifit, terkenal luas di seluruh dunia. Anggrek Dendrobium cantik ini banyak sebutannya. Ada yang mengatakan anggrek dupa karena keharumannya. Kalau di Filipina, secara lokal dikenal sebagai sanggumay, artinya aroma yang menyengat. Istilah lokal lainnya latigo, artinya menunggang kuda. Jadi mengacu pada tokat panjang yang terjumbai yang menjadi gugur sebelum tanaman berbunga. Dan yang paling saya tidak mengerti, Dendrobium anosmum juga disebut sebagai Dendrobium tanpa aroma. Oleh karena itu dia dinamakan anggrek Dendrobium anosmum. Dan masih banyak lagi nama-nama sebutan untuk Dendrobium anosmum dengan nama latinnya. Anggrek spesies ini dideskripsikan oleh Lindley pada tahun 1845. Dendrobium anosmum banyak variannya, yang ini par gigantea. Saat ini berbunga lagi, dan saya ada koleksi beberapa varian. Jadi yang membedakannya, kalau par gigantea dia bunganya paling besar, begitu juga daun dan kennya atau batang ya, jadi lebih besar, namanya juga gigantea. Warna bunganya bervariasi dari merah muda, tua hingga lavender tua. Bunga tembus pandang, lebih gelap di pangkal dan lebih terang di puncak. Kelopak bunga lebar pada lingkar dalam dan kelopak yang lebih sempit pada lingkar luar. Bagian dalam bibirnya berbulu dan biasanya memiliki garis-garis ungu tua di tenggorokan. Nah, ini kelihatan jadi begini. Kalau yang ini anggrek Dendrobium anosmum juga, tapi bukan varian gigantea. Warna bunga hampir mirip, hanya ukuran bunga lebih kecil sedikit, sama beraroma juga.
Yang ini spesies Anosmum dari Papua. Kalau yang ini Dendrobium anosmum varian huttonii. Cantik ya. Kalau saya lebih suka yang varian huttonii ini. Par huttonii ini kelopak bunganya lebih berwarna muda, jadi lebih soft. Menurut saya lebih bervariasi. Jadi perpaduan warnanya lebih indah. Kalau sahabat suka yang mana? Komen di bawah ya. Terkena cahaya, dia tembus pandang. Jadi kalau yang varian huttonii ini hampir-hampir mirip dengan anggrek Dendrobium aphyllum. Hanya kalau anggrek Dendrobium aphyllum warna bunga dan wanginya lebih soft lagi dari Dendrobium anosmum. Nah, ini dia anggrek Dendrobium aphyllum. Jadi baik Dendrobium aphyllum ataupun Dendrobium anosmum, untuk perawatannya sangat mudah sekali sahabat ya. Anggrek spesies ini sangat cocok untuk penggemar anggrek pemula. Selain dia rajin berbunga, juga rajin mengeluarkan keki, jadi anggrek koleksi kita dengan cepat bertambah banyak. Dan yang terpenting harganya pun tidak mahal anggrek ini. Nah, ini bunga anggrek Dendrobium anosmum par huttonii. Saya tanam dari keki, sekarang dia sudah berbunga. Untuk patokan merawat anggrek Dendrobium anosmum, tanaman ini menyukai tempat yang diterangi matahari, tapi tidak secara langsung. Suhu rata-rata siang hari 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk suhu malam hari 16 sampai 20 derajat Celcius. Dengan toleransi perbedaan antara 7 sampai 11 derajat Celcius. Dendrobium anosmum membutuhkan kelembaban rata-rata sekitar 70 sampai 90%. Lalu untuk media tanam paling baik ditanam dengan papan pakis, di pot juga bisa, lalu digantung. Digantung dengan ketinggian sesuai dengan tanaman. Karena kehidupannya ke depan kan tanamannya menjuntai. Dan anggrek ini panjangnya bisa mencapai 3 meter. Untuk penyiraman jangan takut-takut yang banyak kalau tanamannya masih dalam masa pertumbuhan. Apalagi kalau ditanam di pakis papan atau di pohon atau di batang kayu. Kurangi kalau daunnya sedang gugur dengan ditandai daun menguning, lalu nanti daunnya sudah gugur, dia akan berbunga ataupun tumbuh keki ya atau anakan. Jadi kalau sahabat menemukan anggrek jenis Dendrobium aphyllum atau anosmum, sama saja ini kalau batangnya tidak berdaun begitu, pertanda bukan dia mati, tapi dia akan berbunga. Karena jenis anggrek ini dia berbunga setelah merontokkan daunnya. Setelah dikurangi penyiramannya, saat anggrek daunnya mulai menguning lalu gugur, baru perlakuan penyiramannya secara bertahap, ditambah penyiraman menjadi seperti biasa setelah kenop atau keki keluar. Lalu untuk pemupukan, disarankan untuk memberi pupuk mingguan setengah dosis. Untuk tanaman pada masa pertumbuhan, pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi. Kemudian beralih ke pupuk dengan kandungan fosfor tinggi kalau anggreknya sudah dewasa dan siap berbunga. Kalau kenop semua sudah mekar, lalu ingin mempertahankan agar bunga anggreknya bertahan lama untuk mekarnya, pindahkan tanaman anggreknya ke tempat yang lebih sejuk. Untuk anggrek Dendrobium anosmum ini, perlakuan saya atau perawatan saya, semua sudah saya share videonya ya. Jadi silahkan ditonton
cara perawatan dan lain-lain ada di sana. Nanti linknya saya tulis di deskripsi. Jadi untuk kali ini cukup sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.